sebagaimana biasa semuanya membaca bersama-sama ya, sambil memperbaiki tajwidnya. Kan kalau bersama-sama nggak ketahuan, yang belum fasih nggak ketahuan ya. Nanti suatu saat saya suruh persatu. Ya, semuanya baca sama-sama ya. Baca dengan hati yang khusyuk, baca dengan jiwa yang tenang, baca dengan ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabatku semua dalam majelis Al-Quran. Hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hidangan yang lebih lezat daripada hidangan Al-Quran. Kalau hidangan makanan itu hanya sebatas perut, begitu sudah habis jadi kotoran. Tetapi kalau hidangan Al-Quran, dia masuk ke hati dan menjadi iman. Dan begitu dia menjadi iman, membuat kita menjadi bahagia, pikiran kita terbuka, jiwa kita menjadi tenang. Sungguh semua persoalan itu mulainya dari pikiran. Baik penyakit jasmani maupun rohani itu mulainya dari pikiran. Ketika pikiran kacau, maka pola hidup kita akan berubah. Akhirnya jasmani kita jadi korban. Dan banyak orang yang bunuh diri hanya karena penyakit pikiran. Satu-satunya kunci untuk mengobati penyakit pikiran adalah dengan mengisi jiwa. Tidak ada yang bisa mengisi jiwa kecuali dengan panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran, cara hidup yang paling baik. Silahkan seseorang memburu kebahagiaan di balik materialisme. Hartanya banyak, rumahnya megah. Banyak tuh rumah-rumah megah gak dipakai, orangnya gak pernah datang ke rumahnya.
nggak sempat menikmati rumah itu. Dibikin kolam renang di situ, ternyata nggak pernah dipakai juga. Banyak sekali. Ternyata rumah megah itu bukan solusi untuk menuju kebahagiaan. Ada orang bahagia sekalipun rumahnya sempit karena hatinya luas. Ada orang rumahnya luas tapi karena hatinya sempit dia bingung. Ketika dia bingung, setiap pulang ke rumah terasa sempit, rumah terasa pengap, rumah yang megah itu terasa tidak ada apa-apanya. Akhirnya dia lari ke hotel-hotel. Di hotel-hotel pun dia merasa bosan. Akhirnya lari ke pantai. Di pantai-pantai pun terasa pengap, sempit. Akhirnya buka baju telanjang di situ. Makanya rata-rata orang-orang di pantai-pantai itu banyak yang sudah kesempitan. Akhirnya baju dibuka di situ. Perhatikan. Banyak orang di rumah yang sempit terasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan di tempat, tapi di hati. Nah, mengapa kita harus mengisi hati? Karena kita butuh iman. Karena kebahagiaan itu ada dalam iman. Inilah Al-Quran selaku hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahagia dengan sungguh-sungguhnya bahagia ketika kita bersungguh-sungguh mengisi hati kita dengan Al-Quran. Mari kita ikuti apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bagian kedua dari surah An-Nazi'at ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi beberapa pembahasan dalam bagian akhir dari An-Nazi'at ini. Bagian pertama adalah dari ayat 27 sampai ayat 33. Ini menceritakan tentang kemahakuasaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit. Sungguh penciptaan langit ini sangat sulit, lebih sulit daripada penciptaan manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau melihat ada manusia main-main, langsung Allah azab. Allah pernah mengadab suatu kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud. Allah pernah menghabiskan sebuah negeri kaum Lut. Allah balik buminya. Allah gak butuh dengan manusia kalau manusia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan langit yang sangat tinggi ini supaya kita melihat dan tahu diri bahwa kita sangat kecil di kolong langit ini. Kalau tidak percaya, silahkan naik pesawat, lihat ke bawah. Semakin tinggi pesawat, semakin kecil kita. Lihat bangunan yang megah itu, yang tinggi itu. Semakin kita tinggi naik ke atas, semakin kecil itu bangunan. Dan begitu kita masuk ke awan, tidak kelihatan lagi itu bumi, kelihatan lagi itu bangunan. Kita ternyata sangat kecil, tidak pantas melawan Allah, tidak pantas meremehkan Allah. Makanya Allah bercerita sekarang tentang kebesarannya. Baru jadi manusia, sok sombong, sok merasa hebat, meremehkan hamba-hamba Allah, merendahkan hamba-hamba Allah. Orang yang hidup bersama Quran dihina. Perhatikan, Allah, tidak boleh seorang ikut Allah merasa hina di depan siapapun. Dia membawa Al-Quran, dia membawa iman, pemilik mutlak langit dan bumi. Dia dekat kepada Allah yang punya langit bumi. Maka jangan ridho seorang hamba Allah direndahkan, diremehkan. Allah tidak ridho seorang wanita muslimah di bawah pimpinan seorang suami kafir. Allah nggak ridho. Allah haramkan dalam Al-Quran wanita muslimah di bawah pimpinan seorang suami kafir. Perhatikan, apalagi satu umat. Allah nggak ridho. Ini hambaku, aku yang punya langit dan bumi, kata Allah.
Ini yang berhak mereka mengatur diri mereka sendiri. Mereka ini beriman. Begitu seharusnya seorang muslim paham tentang imannya. Begitu seorang muslim harus paham dengan seperti ini dalam memahami imannya. Jangan ragu dengan Allah. Allah sudah jelas memberikan panduan. Ini halal, ini haram. Satu ayat saja kata Allah haram, sudah menentukan bahwa itu jangan main-main. Zina haram. Satu ayat, dua ayat Allah sebutkan. Selesai haramnya, jangan diotak-atik lagi. Riba haram, sedikit ayatnya haram kata Allah, selesai, jangan terlalu lagi. Apalagi memilih pemimpin kafir kata Allah, ini ayatnya banyak, semuanya haram. Maka masih mau otak-atik ajaran Allah, tidak lagi dalam masalah ini. Jangan sampai mempermainkan ayat Allah. Kalau tidak mengikut Allah, jangan jadi orang Islam. Allah gak butuh. Jadi ini tegas sekali masalah ini. Dan ini termasuk persoalan besar dalam Islam. Kalau saya tunjukkan, saudaraku dan Allah, Al-Quran yang setebal ini, isinya itu tentang kepemimpinan. Tolong cari tentang jumlah rakaat salat dalam Al-Quran, tidak ketemu. Tata cara haji, nggak ketemu. Cara membayar zakat, nggak ketemu. Semua dalam hadis. Tapi kalau sudah masuk kepemimpinan, dari surah Al-Baqarah sampai akhir Al-Quran, semua tentang kepemimpinan. Bahwa visi seorang mukmin harus yang mengelola kekayaan Allah. Jangan sampai dia yang mempunyai kekayaan diserahkan kepada orang yang beriman, lalu kemudian mereka mengelola. Mereka tidak tahu maksud Allah. Mereka tidak tahu rencana Allah. Jangan sampai masalah ini disepelekan, karena ini menyangkut masalah amanah. Karenanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkecil jumlah ibadah fardu setiap hari? Hanya 5 waktu. 5 waktu. Kalau di total per sholat 50 menit, per sholat 10 menit, total semua 50 menit. Lalu kita bertanya, ini perusahaan tempat aku bekerja sekecil ini dibanding langit dan bumi, kok banyak ya pekerjaannya, jam 8 sampai jam 5. Masa Allah bikin langit bumi gak ada pekerjaan, gak ada program? Kita mikir, lalu kenapa kok hanya 20 menit? Allah perkecil fardu ritual, karena kita punya tugas besar, yaitu tugas peradaban, tugas memimpin. Karenanya Nabi tidak hanya imam sholat di masjid, Nabi imam di pasar, Nabi mengontrol pasar. Orang beriman yang tahu mana halal mana haram. Perhatikan, orang beriman yang tahu ini halal ini haram, mengontrol pasar, jangan sampai menjual dengan cara haram. Perhatikan. Begitu juga setelah itu, Nabi memimpin pasukan, Nabi memimpin negara. Maka siapa yang mengaku beriman pada Nabi, hanya diambil sholatnya, dia zalim pada Nabi. Siapa yang beriman pada Allah, hanya diambil sholatnya, zalim pada Allah, zalim pada Quran. Ini Quran visinya memimpin. Karenanya masalah ini yang sepelekan. Seorang mukmin harus tegas terhadap imannya. Jangan sampai seperti orang gak jelas, mengaku beriman, yang dibeda orang tidak beriman. Iman apaan seperti itu? Barakallah, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar dalam kita beriman pada Allah. Dan karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan-bosan menegaskan tentang kebesaran dirinya. Aku yang punya langit dan bumi, aku yang berhak mengatur, maka biarkan aku yang menentukan ini halal ini haram. Jangan bikin aturan kita sendiri. Begitu Allah menegaskan ini. Dan ini termasuk yang Allah tegaskan itu, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Mana lebih sulit? Aku ciptakan kamu atau aku ciptakan langit? Rafa'a samkaha fasawwaha. Aku tinggikan langit setinggi-tingginya supaya kamu tahu diri bahwa kamu kecil. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Aku yang mengatur. Ini malam datang, aku terbitkan matahari, pagi terbit, duha ada, itu aku yang mengatur. Masa kemudian Allah yang mengatur langit dan bumi disepelekan ajaran Allah?
Orang yang tidak mengerti Allah tidak akan pernah berbuat untuk Allah. Dan orang yang tidak pernah beriman kepada Allah tidak akan pernah berbuat untuk Allah, dan tidak akan pernah berbuat baik untuk hamba-hamba Allah. Dan orang Islam yang tidak peduli kepemimpinan, akan Allah kirim pemimpin yang zalim, yang tidak akan pernah menghargai Islam dan tidak akan pernah memuja Islam. Ini sudah sunatullah. Ketika orang Islam tidak peduli dengan kepemimpinan, dia sendiri sudah tidak mengenal tentang kepemimpinan, hati-hati. Ini akan menjadi musibah, di mana nanti akan datang pemimpin tidak menghormati orang Islam dan tidak menghormati Islam. Inilah yang harus dipahami, bahwa betapa Allah SWT menegaskan ini supaya kita mengerti bahwa Allah yang berhak mengatur. Jadi kita ini Pak, Bu, rahmatullah, hanya punya hak pakai. Mata hak pakai. Jangan seenaknya. Lalu mata dipakai seenak nafsu kita. Tidak. Gunakan sesuai dengan yang Allah cintai, bukan yang nafsu cintai. Satu saat di hari kiamat, mata berbicara, aku digunakan begini, begini, begini. Tangan, ini milik Allah, kita hanya punya hak pakai. Makanya haram hukumnya kita menjual organ. Itu milik Allah, bukan milik kita. Kita gak punya hak untuk menjual. Itu milik Allah, kita hanya punya hak pakai. Di hari kiamat nanti Allah akan suruh tangan berbicara, kaki bersaksi. Ini yang Allah firman dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti akan aku bikin tangan berbicara dan akan aku bikin kaki bersaksi. Perhatikan Allah. Ini ada persaksian semua, bahwa kita tidak berhak mengaku miliki. Semua milik Allah. Kita hanya begitu dapat, ini pembagian rezeki dari Allah. Lalu kita berpikir, aku gunakan untuk Allah. Bukan milik kita mutlak, bukan. Allah yang mengatur, kata Allah. 2,5% bayar zakatnya, sekian ini sedekahkan, sekian. Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Ada aturannya hidup. Nah, ini hanya yang beriman kepada Allah yang mengerti. Kalau nanti kemudian itu saat orang-orang Islam terus lemah, tidak berdaya, nanti akan dipermainkan oleh orang tidak beriman, seperti bola ditendang anak kecil. Sungguh kita tidak akan mendengar adzan lagi, seperti kita tidak mendengar di dunia barat sana. Gak ada adzan kita kedengaran. Tidak ada istighfar kedengaran sebelum subuh. Alhamdulillah. Ini suasana yang akan dialami bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh mengagungkan Allah SWT. Allah sebutkan bumi, bahasa Arabnya al-ard, bahwa bumi ini, kata Allah, aku bikin menghampar. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Padahal bumi ini bulat. Sudah saya jelaskan pada ayat surah An-Naba. Bumi yang bulat ini kok bisa terasa menghampar? Allah yang bikin supaya kita merasa aman. Lalu ketika merasa aman, jangan seenaknya berbuat dosa. Seharusnya kita goncang di atas bumi, karena bumi berputar. Seharusnya kita miring-miring, karena kadang bumi mengangkat kita di bawah. Tapi kenapa kita kok terasa aman? Yang bikin siapa? Itu Allah. Allah firman, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Allah sebutkan air sebagai sarana kehidupan. Sayangnya, banyak orang ketika minum air lupa kepada Allah. Disangkanya air ini diberi perusahaan, diberi bos, sehingga lebih banyak berterima kasih kepada bos daripada kepada Allah. Kenapa? Yang ngasih uang kan bos,
Lalu dengan uang ini aku beli air. Maka yang berjasa bos. Kalau untuk bos aku maksimal kerja keras. Kalau untuk Allah aku enggak. Kenapa? Karena lebih berjasa bos daripada Allah. Ini orang yang berpikir bahwa logika hidupnya logika materialisme. Dihitung jasanya dengan uang. Dia lupa bahwa yang membuat air itu Allah. Coba saya ingin tanya, mana lebih hebat? Allah atau bos? Kalau kita pikir-pikir, Allah memang tidak mengasih uang, tapi Allah mengasih air untuk kita hidup. Sekarang kalau saya tawarkan, Bapak Ibu, ada dua ruangan, ruangan sebelah dan ruangan sini. Panitia ngasih pengumuman, Bapak Ibu silahkan pilih salah satu ruangan ini, dan wajib memilih, gak ada pilihan lagi. Pilih salah satunya. Di ruangan sana ada uang 5 triliun. Di ruangan sini ada air cukup untuk setahun. Setelah masuk gak boleh keluar selama setahun. Pilih, mana yang dipilih? Makan tuh uang. Gak bisa kita gak bisa hidup dengan hanya uang saja. Jadi uang ini berguna kalau ada ciptaan Allah. Yang bikin air bukan uang, Allah. Tapi kenapa ketika minum air kok lupa kepada Allah? Yang diingat uangnya, sehingga lebih bekerja untuk bos daripada untuk Allah. Nah, ini cara berpikir yang selama ini kita rutinkan, sehingga kita seringkali hitung-hitungan untuk berbuat untuk Allah. Seringkali berpikir 1000 kali untuk bangun sholat tahajud, untuk sholat di masjid, untuk berjamaah, untuk baca Quran, seakan gak punya waktu. Coba saya ingin tanya, Quran itu berapa tebalnya? Hanya 500 halaman. Ada orang tugasnya membaca file, Pak, setebal ini. Selesai dibaca sehari. File. Itu file. Karena tugas perusahaan dibaca sehari. Ini baca Quran gak sempat. Kenapa? Karena merasa lebih berjasa bos daripada Quran, daripada Allah. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, mengapa Allah menyebutkan itu? Supaya kita sadar bahwa semua ini atas kebaikan Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kata ma artinya air. Kata mar'a artinya tempat ladang gembala. Mengapa Allah gandeng antara air dengan ladang gembala? Karena di ladang penggembalaan itu ada rumput. Dan rumput ini bisa hidup dengan air. Makanya turunkan hujan. Yang intinya adalah untuk supaya ada padang rumput yang di atasnya hidup binatang-binatang piaraan, binatang ternak, kambing, sapi, di situ hidup. Dan begitu mereka hidup, kita juga yang makan dagingnya. Ini semua kata Allah, aku yang ngatur. Kamu butuh daging, aku sediakan binatang piaraan. Alhamdulillah kita yang makan ayam, belum pernah ada ayam makan kita. Alhamdulillah kita yang makan sapi, belum pernah ada sapi makan kita. Perhatikan, ya Allah. Tapi ketika makan semua itu, kita lupa kepada Allah yang menyediakan itu. Allah ceritakan kronologinya. Jadi perhatikan di sini, dalam ayat ini. Pertama Allah sebut tentang langit. Ini langit. Setelah itu Allah sebutkan tentang pergantian siang malam. Kenapa? Karena di sini ada yang beredar, adanya matahari. Matahari ada karena adanya langit. Dari adanya langit, maka matahari bertahan. Karena itu setiap kali Allah bercerita tentang siang malam, cerita tentang hari kiamat, selalu Allah menceritakan tentang hancurnya langit dan padamnya matahari. Nah, ketika matahari ada siang malam. Mengapa kok tidak siang terus? Imam Syafi'i mengatakan, "Lau waqafat
Asy-syamsu fil mulki daimatan laman lahan nas min ujmin wa min arbi. Sungguh kalau seandainya tidak ada siang malam, semuanya siang terus, niscaya kita semua bosan dan stres. Ketika siang hari kita rindu malam, malam hari kita berteduh beristirahat, kita bangun pagi fresh lagi. Begitulah supaya kita hidup, bahwa kita tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya pergantian siang malam. Subhanallah. Setelah itu Allah ceritakan tentang bumi, tempat kita berpijak. Ini semua dari matahari yang Allah kirim. Untuk menghidupkan bumi Allah kirim cahaya matahari. Lalu dari panasnya matahari maka timbullah uap. Uap menggumpal menjadi awan, dan awan menjadi hujan. Ini dia yang disebut dengan air. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Lalu dari air ini Allah sediakan padang gembala. Di padang gembala ini Allah hidupkan binatang-binatang piaraan. Yang semua ini untuk siapa? Manusia. Semua yang menikmati langit, manusia. Menikmati siang dan malam, manusia. Yang menikmati bumi, manusia. Menikmati air, manusia. Yang makan binatang piaraan, manusia. Lalu manusia untuk siapa ini? Untuk Allah. Ini logika kita. Bukan untuk diri kita sendiri. Logika salah kalau kemudian setelah disediakan fasilitas ini, lalu dia berbuat untuk dirinya sendiri. Ini salah. Seperti seorang pegawai, dikasih komputer, dikasih mobil, dikasih kantor, dikasih rumah, tapi kerjanya ngurus diri sendiri, bukan urus perusahaan. Ada nggak pegawai begitu? Tidak ada. Ini pasti dipecat oleh perusahaan. Jadi kehambaan kita di sini dia. Ketika kita kapan? Menyadari makna ini semua, makna kehambaan yang sejati, bahwa kita semua diurus totally oleh Allah 24 jam tanpa putus, supaya kita tahu diri. Ya Allah, aku hambamu, aku siap patuh kepadamu. Capek-capek, lelah-lelah, aku siap. Sampai padaku sakit, aku siap mentaatimu ya Allah. Apalagi hanya sakit, sampai pun mati ya Allah, aku siap. Hari itu seorang sahabat baru saja menikah. Perhatikan sahabat ini bagaimana cara makna kehambaan. Baru saja menikah. Bagaimana indahnya pernikahan 6 jam, 2 jam, 3 jam pertama itu. Subhanallah. Baru berapa jam sahabat bersama sang istri yang cantik jelita itu, tiba-tiba kemudian dipanggil al-jihad, al-jihad. Sahabat ini langsung berangkat, langsung pakai baju perang, langsung menuju medan tempur di medan Uhud. Selesai perang, sahabat mengumpulkan para syuhada, sahabat yang mati syahid. Dihitung 1, 2, 3, 4. Sahabat kumpulkan yang hidup. Dihitung 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Kata sahabat, laporan kepada Nabi, wahai Nabi, kurang 1. La bainal ahya wa la bainal amwat. Kami tidak menemukan dia. Di antara yang hidup tidak ada, di antara yang mati tidak ada. Rasulullah terdiam sejenak. Rasulullah menjawab kemudian, wasalatul malaika, mata syahidan wa huwa junub. Sekarang malaikat sedang memandikannya. Dia mati syahid dalam keadaan junub, belum sempat mandi langsung berangkat menuju perang. Panggilan Allah, taruhannya nyawa. Subhanallah. Kita belum pernah diuji sampai di situ. Kita hanya diuji duduk di majelis taklim di bawah AC, itu aja ujian kita. Belum sampai ke situ, belum lecet, belum. Itu pun di majelis taklim maunya tidur aja. Ya nggak apa-apa sih. Saya juga sudah tahu, nggak apa-apa. Nah, Allah, ini dia makna firman Allah, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini untukmu. Ini semua aku ciptakan untukmu, mata'an lakum.
Kamu untuk siapa? Untukku, kata Allah. Setelah ini, pada bagian paragraf kedua atau pada paragraf berikutnya, di sini Allah menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, bahwa dunia ini akan berakhir. Silahkan sekarang mereka menyembunyikan semua proyek busuk itu. Silahkan sembunyikan dengan segala rekayasa dan retorika yang hebat. Silahkan sampai semua orang terpukau dan tertipu. Silahkan. Suatu saat akan ketemu, kata Allah, akan dibongkar semua itu. Dan Allah menyebut dengan peristiwa besar, namanya At-Tammatul Kubra. Jadi Bapak Ibu, ini hebatnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu, kalau bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia-nya? Apabila malapetaka, ya kan? Gak bisa kita menggambarkan. Kalau bahasa Arab, yaitu bahasanya menggambarkan makna dan sekaligus menggambarkan peristiwa. Jadi nanti di alam ketika kiamat terjadi, ini langit, ini semua bintang-bintang dengan segala ini. Nah, ini Allah cabut porosnya. Lalu semua bintang-bintang ini menyerang sana sini dan dua nih. Nih, ini digambarkan satu ayat pada Allah. At-Tammatul Kubra. Jadi seperti dentuman-dentuman seperti itu Allah menggambarkan. Nah, ini nggak bisa diganti dengan bahasa apapun. Hanya bahasa Arab yang bisa. Coba malapetaka, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi hanya bahasa Arab. Makanya kita tidak boleh baca Quran pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apabila datang malapetaka yang besar, nggak bisa, nggak enak. Faida ja'atit tammatul kubra. Makanya kalau membaca ini harus 6 harakat. Nggak bisa hanya 2 harakat, nggak bisa. Harus faida ja'atit tammatul kubra. Itu menggambarkan bahwa nanti desingan-desingan yang membentuk sama lain itu panjang ceritanya, panjang kejadiannya, dan bertubi-tubi tanpa berhenti. Makanya Allah sebutkan dengan Al-Kubra, yang besar. Ketika itu tidak ada lagi berharga, rumah, mobil, tidak berharga lagi. Semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Apa yang mereka ingat ketika itu? Yang mereka ingat hanya satu: mereka menyesal. Ini yang akan pertama kali manusia alami. Manusia akan menyesal. Jadi ketika sampai di alam akhirat, yang pertama kali manusia rasakan menyesal. Bahasa Arab menyesal oleh Allah digambarkan dengan ya tadzakar. Ingat, ya Allah, kenapa dulu saya itu dulu di kantor ada pengajian, tapi saya bikin alasan aja saya keluar. Saya duduk di warung, padahal pahalanya besar. Itu mikirnya. Nanti dia jadi kawan. Bro, lu kan dulu belajar ngaji, bisa bantu aku gak? Nanti begitu saya mencari kawannya, saudaranya dicari. Lu kan saya ngaji bro, bantu aku dong, kasih dong sedikit pahala. Kata kawannya, gak bisa, aku juga sendiri. Aku gak tahu kamu masuk surga atau tidak. Nanti ini diceritakan dalam surah Abasah nanti, setelah itu cerita peristiwa ini. Tapi yang Allah gambarkan sekarang ini tentang bagaimana orang baru ingat ketika pulang dari kantor ke rumah, di atas angkot, di atas angkutan, di atas Gojek, di atas Grab, itu semua dia mikir, kok bengong ya aku ya. Ternyata bengong itu gak ada pahalanya ya, gitu. Gak ada. Mereka juga bingung mau ngasih pahala apa kalau orang bengong. Jadi hanya orang yang berzikir, istighfar, itu yang Allah kasih. Jadi dia ingat nih, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dia ingat apa yang dia perbuat selama ini. Kok mana amalku? Kok sedikit sekali. Di kantor padahal ada waktu kosong. Kenapa aku ngobrol ya? Kenapa aku sama gadget ya? Ketika aku pulang ke rumah, aku padahal sama istriku. Kenapa aku sibuk dengan gadgetku sendiri?
Aku sama suamiku, kenapa aku sibuk pakai gadget lagi? Bahkan aku sering dulu berduaan, aku kirim, mah aku minum kopi ya, pakai gadget lagi. Istri sampingnya sampai seperti itu. Ya Allah, tidur bersama-sama suami istri, tidur sama gadgetnya masing-masing. Ya Allah, begitu bangun yang diraba gadgetnya langsung, bukan istrinya. Begitu ke kantor, lupa gadgetnya, muter balik, ngambil gadget. Ya Allah, ketika istrinya kelupaan, dia telepon, mana naik Grab karya, begitu. Dia keterlaluan. Siapa istrinya sebenarnya? Yauma yatadzakkarul insan masa. Ingat apa yang dia perbuat pada Allah. Ketika itu langsung sekelompok orang yang sudah terklasifikasi sebagai ahli neraka, mereka melihat miliaran malaikat sedang menggotong neraka. Neraka digotong oleh sejumlah besar malaikat. Neraka itu mempunyai 70.000 pegangan. Setiap pegangan dipegang oleh 70.000 malaikat. Total semua berapa? 49 miliar. Malaikat menggotong neraka. Untuk apa? Ditampakkan kepada calon-calonnya. Namanya calon penghuni neraka. Disingkat capena. Ya, lagi musim-musim caleg, cadel apa nih? Ada capena namanya. Nah, ini kata Allah, wa burrizatil jahimu liman yara. Allah tampakkan neraka ini kepada siapa yang menjadi berhak untuk menempatinya. Ini tempat kamu. Jadi nanti penghuni neraka itu diadakan briefing sebelum masuk. Ya, nih oleh mereka demonstrasi di depannya. Ini tempat kamu di sini. Ini tempat kamu di sini. Mereka kaget, mereka ketakutan, mereka menyesal. Mereka sedang menampakkan. Ini maknanya wa burrizatil jahimu liman yara. Ini briefing sebelum mereka masuk dalam api neraka. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada dua sebab masuk neraka dan ada dua sebab masuk surga. Nah, di sini karena ayatnya sebelumnya tentang neraka, langsung pertama sebutkan tentang dua sebab masuk neraka. Pertama, tagha. Kedua, cinta dunia. Tagha, cinta dunia. Tagha, cinta dunia. Ini perlu diingat nih. Apa? Dunia. Coba at-tagha, ad-dunya. Lagi? Ad-dunya. Ya. Jadi tagha itu satu akar kata dengan tauhid. Jadi ikut tauhid. Manusia tagha. Tauhid adalah setan. Tagha menyimpang. Jadi kalau ada siratal mustaqim, ini siratal mustaqim, dia keluar nggak ikut siratal mustaqim, namanya tagha. Kalau bertobat istiqomah, keluar tagha, nggak balik-balik tauhid. Nah, itu ceritanya. Kata Allah, ini manusia nggak ikut siratal mustaqim, nyampe surga nggak nyampe. Karena apa? Yang dia ikut bukan siratal mustaqim. Makanya doa kita apa setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tidak tagha. Nah, ciri orang yang tagha cinta dunia. Wa asarul hayatad dunia. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Hanya dikasih uang sekian miliar, orang kafir diutamakan. Begitu. Pokoknya main di situ. Asarul hayatad dunia, main uang. Dunia diutamakan. Demi uang, demi dunia, terserah. Imanku terserah. Gak mikir Allah, gak mikir umat Islam, gak mikir saudaranya. Yang penting aku dapat uang. Nah, di sini. Nah, orang seperti ini kata Allah, tempatnya di mana? Fa innal jahima ya Allah. Ingat ini, seorang muslim setelah menjadi muslim, yang Allah minta bukan hanya cara beribadah, yang Allah minta sikapnya. Dia harus punya sikap, bukan sekedar sholat,
Makanya kata Allah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'il munkar. Selesai sholat dia punya sikap, tidak berbuat keji, tidak berbuat munkar. Bapak Ibu, banyak orang Islam nih. Inna sholata, perhatikan ayatnya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan. Nih, di sini ada fahsya, ada munkar, ada sholat. Kata Allah, setiap sholat pasti mencegah yang melakukannya dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya ini artinya dosa yang membahayakan diri sendiri. Berzina, fahsya. Mungkin dia mengatakan, lo jangan ikut-ikut dong, jangan ikut aku. Ini hak gue, aku berzina. Biarkan aku. Lo jangan ikut-ikut. Aku yang menikmati kok. Allah nggak tahu menang, nggak perlu tahu menang. Ini urusanku. Nah ini termasuk fahsya. Mabok, fahsya. Karena bahayanya diri sendiri. Jangan mengatakan ham, gak ada ham di situ. Itu sudah masuk fahsya, kata Allah. Maka pahala sholat habis ketika dia masuk ke fahsya. Yang kedua, munkar. Munkar artinya dosa yang bahaya bagi orang lain. Cuma berapa masjid yang sudah tergusur? Berapa orang Islam yang kehilangan rumahnya? Itu semua dosa yang mendukung. Semua itu. Dan semua pahalanya habis dimakan oleh dosa kezaliman ini. Ketika membawa bahaya lain, itu termasuk munkar. Termasuk munkar. Perhatikan. Itulah munkar. Maka Muslim bukan hanya sholat. Muslim punya sikap dari fahsyat munkar. Jangan Muslim kalau ternyata tidak mau meninggalkan fahsyat munkar. Nggak ada gunanya sholat. Apa kata Nabi? Man lam yada' qawla zurul amal bihi falaysa lihaja fi ayat atau amahu syarabahu. Kalau dia masih tidak punya sikap dalam akhlaknya, dia masih berkata kotor, jorok, Allah nggak butuh puasanya. Artinya apa? Kalau masih berbuat fahsyat munkar, Allah nggak butuh sholatnya, nggak bermakna itu semua. Ini makna penting dalam kita beribadah kepada Allah, bahwa Islam ini bukan sekedar semata ritual sholat, tapi Islam itu merupakan sikap yang kita harus pahami secara mendalam. Nah, makanya Al-Quran semua isinya sikap. Al-Quran tidak mengajarkan banyak tentang ritual. Al-Quran mengajarkan banyak tentang sikap. Ritualnya di mana? Di hadis. Cara sholat di hadis, cara haji di hadis. Tapi sikapnya dalam Al-Quran. Di sini kita harus paham mengapa Quran sangat tepat. Ternyata isinya hanya untuk menjelaskan tentang pentingnya kita punya sikap dalam memaknai keimanan kita. Nah kemudian dua jalan yang kedua yang Allah sebutkan, bahwa tadi masuk neraka apa jalannya? Qara dunia. Sekarang masuk surga. Yang pertama, khafa maqama rabbih. Takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, pasti dia akan melakukan yang kedua. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia kendalikan nafsu. Jadi orang takut kepada Allah pasti kendalikan nafsu. Seorang takut dipecat dari perusahaan, pasti berhati-hati dari melanggar. Seorang takut ketinggalan pesawat, pasti dia akan menunggu di airport 5 jam sebelum pesawat terbang. Iya kan? Coba kalau pesawat mau terbang jam 4 malam, pagi, jam 4 pagi, kita menunggu jam berapa coba? Iya, jam 11. Itu sudah di situ, nggak tidur kan? Nggak tidur sudah. Takut ketinggalan apa? Pesawat. Tapi ada nggak orang nggak tidur jam 11, 12 nggak tidur? Kenapa? Tuh ketinggalan tahajud saya. Ada nggak begitu? Kayaknya sulit ya menemukan begitu. Jadi kalau untuk pesawat tak ketinggalan. Tapi kalau tahajud, sholat subuh, banyak yang nggak tahu ketinggalan. Nah ini kata Allah, kalau kamu takut kepada aku, pasti kamu kendalikan nafsu. Dia jangan nafsu. Kalau ini yang kamu lakukan, kata Allah, apa tempatnya? Fa innal jannata, itu tempat kamu. Jadi surga itu Allah siapkan bagi siapa? Bagi yang takut kepada Allah dan kendalikan nafsu. Kawan-kawan semua, kalau Anda ingin sukses, ini kata kunci. Anda ingin sukses sebagai profesional, lakukan dua hal ini. Takut kepada Allah, kendalikan nafsu, Anda sukses. Sungguh orang yang merusak perusahaan adalah orang yang tidak takut kepada Allah
dan mereka tidak pernah mengendalikan nafsu. Mereka rakus, mereka suka mengambil hak orang lain, akhirnya merusak perusahaan. Dan ini penyebab hancurnya sebuah profesionalisme. Ternyata masuk surga itu kuncinya, dan sukses profesional itu kuncinya juga. Nah, ini yang harus disebutkan. Penutup dari surah An-Nazi'at dari ayat 42 sampai terakhir ini cerita tentang orang kafir. Jadi orang kafir ketika mendengar Nabi bercerita tentang hari kiamat, mereka ragu. Akhirnya tanya, wahai Muhammad, tolong ceritakan kepadaku tahun berapa, tanggal berapa, hari apa. Kalau kamu benar kiamat itu datang, kapan? Nah, akhirnya apa? Nabi datang kepada Allah, minta kepada Allah, tolong ya Allah beritahu. Aku ditanya tanggal berapa, tahun berapa, hari kiamat. Allah jawab, kamu nggak berhak Muhammad. Fima anta min dzikriha. Biarkan aku yang tahu. Ila rabbika muntahaha. Aku yang tahu, kamu nggak boleh tahu. Berdasarkan ini, Bapak Ibu, haram hukumnya meramal-ramal hari kiamat. Saya sering menemukan beberapa pembahasan, saya tidak setuju kiamat dikatakan nanti tanggal sekian, akan jadi tahun sekian, menyebutkan tanda-tanda. Bapak Ibu tidak perlu ikut seperti itu. Tidak boleh seorang meramal-ramal. Haram hukumnya. Karena yang berhak tahu hanya Allah. Nabi pun tidak tahu tahun datangnya hari kiamat. Tugas kita apa? Hanya innama anta mundiru mayakhsha. Kita hanya memberikan peringatan, bukan untuk meramal, bukan untuk beritahukan. Biarkan Allah yang tahu. Allah yang menentukan itu. Makanya kita sering mendengar kemarin kiamat akan terjadi tahun berapa? 2012. Berarti kita semua di akhirat semua sekarang. Nah, perhatikan barakallah. Jadi begitulah kita, bahwa kita ini punya sikap seperti ini. Jangan seperti orang kafir yang suka menanyakan kapan ya. Nah, lalu kata Allah apa? Kalau kiamat terjadi, tahu nggak kata Allah? Prosesnya sangat cepat. Seperti kamu tidur di malam hari, nanti begitu kamu bangun di pagi hari, tiba-tiba kamu menemukan dirimu di alam akhirat. Ini kata Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Asyiyah waktu malam, isya waktu isya, duha waktu duha. Artinya seakan-akan kamu berbaring sejenak di malam hari, nanti begitu bangun pagi hari, kamu menemukan dirimu dalam akhirat. Jadi prosesnya sangat cepat, nggak terasa, tidak diketahui sebabnya. Dari mana terjadinya? Allah yang Maha mengetahui. Tiba-tiba kita bangun, yang dari kubur bertahun-tahun bangun semua. Mereka merasa seperti tadi malam aku tidur, begitu bangkit, loh kok alam akhiratnya? Itulah peristiwa hari kiamat, dan tidak pernah disangka-sangka, dan tidak pernah diketahui. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dunia ini sementara, dan kita semua akan dipindahkan ke alam yang abadi. Itulah akhirat. Karenanya dunia ini banyak masalah, diurus semakin banyak masalah. Apalagi nggak diurus, benar ya? Tidak menikah masalah, menikah masalah, punya istri satu masalah, dua apalagi, nggak punya anak masalah, punya anak masalah lagi. Dunia ini masalah terus. Kalau ingin aman, pindah ke akhirat. Di mana di akhirat? Di surga. Ini dia yang abadi. Karenanya jangan jadikan dunia tujuan, karena dunia bukan tujuan kita. Yang kaya pun mati, yang miskin apalagi. Inilah hakikat hidup. Semoga Allah beri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.